Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ceria, podcastnya Klinik Untuk Ceria. Yang ini adalah episode pertama kita yang nantinya akan membahas berbagai macam kesehatan. Untuk episode pertama ini kita akan membahas tentang episode bahaya merokok dengan narasumber yang sudah berpengalaman di bidangnya, Pak Mas Rikan. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Mas Pras? Sehat? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Pak sudah berkenan untuk kesini untuk membahas. Nah, ini saya mau bertanya Pak. Sebenarnya rokok itu berbahaya nggak sih? Rokok itu sebenarnya nggak berbahaya, tapi kalau dia dekat dengan pacarnya, korek, nah itu yang berbahaya. Ya, jadi kalau rokok aja sih nggak berbahaya, tapi kalau disumet, dihisap itu baru berbahaya. Tapi bukan itu Pak. Nggih. Maksudnya berbahaya bagi kesehatan kita gitu loh. Nggih. Jadi rokok itu sebenarnya kalau lihat sejarahnya itu kan rokok itu digunakan karena zat adiktifnya dia bisa sifatnya menenangkan. Ya. Dia itu digunakan waktu zaman-zaman dulu itu hanya untuk sesekali aja, sesaat. Oh iya. Kalau stres, rokokan, tembakau itu digelinting ya, apa namanya, dilinting dewe ya, linting ya itu dihisap aja 1, 2 sudah selesai. Itu aja. Jadi benar-benar sejarahnya kan hanya untuk penenang jiwa gitu. Oh gitu ya. Nggih. Katanya ada rokok kretek sama rokok filter itu sebenarnya buat yang perempuan ya Pak katanya. Nah, seiring perkembangan zaman itu kan dulu kan rokok itu ya rokok tingwe itu ya. Iya. Jadi yang alami, yang tembakau, yang dirajang itu sudah itu seperti itu. Seiring perkembangan zaman, karena manfaat rokok untuk menenangkan, ternyata produsen rokok itu meliriknya untuk bisnis ya. Jadi dikasih filter yang kayak gabus itu, itu sebenarnya enggak berfungsi sih, sama Resikonya. Sama. Ya, nah, kalau zaman sekarang kan anak Gen Z ya, banyak yang pakai vape. Nah, itu lebih bahaya mana, vape sama rokok asli? Dihitung-hitung bahayanya itu bahaya dibanding bahaya, sama-sama bahayanya. Sama bahayanya. Jadi harusnya pemakaian rokok itu yang sebetulnya yang agak cerdas sedikit gitu. Jadi memakai itu, menghisap rokok itu hanya sesaat aja untuk menghilangkan stres. Yang saya lihat ya, anak-anak sekarang itu SD, SMP itu mulai ngerokok. Nggak tahu itu karena gaya. Mungkin. Gaya ya. Karena dia sendiri nggak ngerti istilah rokokan tinggo opo yo, itu. Nah, karena awak deh orang-orang tua itu ya. Kalau Mas Pras punya orang tua yang merokok, sama lihat malam ngono koyo tahajud tapi rokok alang jobo, mbak sedot itu. Untuk apa ya istilahnya mengeluarkan penatnya, stresnya itu aja sebetulnya. Nah, saya herannya itu kenapa orang tua dulu itu padahal merokok ya Pak ya, tapi kok sehat-sehat itu loh, beda sama anak sekarang merokok tapi umur 20, 30 udah banyak lah penyakit gitu. Nah itu saya katakan yang tadi, kalau orang-orang dulu itu rokokan itu hanya sekedar aja untuk menghilang stres, itu rokokan. Tuh, lah sekarang anak-anak muda itu malah anak-anak esok rokokan, tangi turu rokokan, ngising lu rokokan. Iya. Loh ya. Lah, dia enggak istilah enggak tahu gunanya seperti apa. Hanya mungkin ya menurut saya sih, penilaian saya itu hanya untuk gaya-gayaan aja. Sepertinya. Gitu ya, gak ngerokok, gak lanang, gak metu lanang. Padahal kalau orang-orang tua ya kenapa sehat saja situ? Hanya mengambil manfaat nikotinnya biar tenang. Terus ya olahraga juga, ke sawah juga kan. Kalau anak sekarang rokok Oh iya, mungkin. loh sekarang jangan lupa anak sekarang tuh olahraganya malah sering. Oh iya kan? Iya, pagi, sore, malam ya, mbak ini itu orang olahraga itu gitu. Jadi saya tuh melihatnya gini, zaman dulu itu nilai stresornya ya yang bikin stres itu rendah. Jadi pemakaian rokok itu hanya sekali-sekali aja. Sedangkan zaman sekarang, nilai stresnya lebih tinggi kayaknya. Bangun tidur wis stres, rokokan. Bojone gak ero, ilang nang ndi pokoknya yang penting rokokan. Nah, seperti itu.
siang rokokan maneh. Mari mangan ya habis makan rokokan lagi. Sampai di ini di WC-WC umum di kamar mandi ya. Putung rokok Untung banyak. rokok awak kayak ya Allah gitu loh. Yang bahaya itu sebetulnya bukan perokok aktifnya ya. Kalau kita merokok, kita hirup itu namanya perokok aktif. Yang bahaya perokok pasifnya. Jadi lebih bahaya. habis dihirup, nah disebulno, nah terus campur apa, campur apa, ya dihirup orang lain. Nah itu yang berbahaya, perokok pasif namanya. Nah itu kan banyak sekarang orang tua yang nggak tahu kan ngerokok di samping anaknya yang masih kecil. Ya. Kalau kadang ada video kan diingetin malah marah-marah ya. Terserah saya dan saya yang ngerokok. Iya. Jadi di dunia kesehatan ya di instansi kesehatan memang untuk klinik rumah sakit itu kan memang ada area-area tertentu memang harus steril dari perokok. KTR ya Pak? Iya, itu. Di akreditasi ada ya Pak? Ada itu. Nah, itu. Jadi memang rokok dilarang ya gitu. Jadi itu. Jadi bahaya rokok itu sebetulnya besar sekali dampaknya terhadap anak-anak. Dia enggak tahu sebetulnya bahaya rokok. Rokok itu bukan dari asapnya aja. Dari perokok aktif ya, ibaratnya bapak yang ngerokok. Habis ngerokok, dia gendong anaknya. Dari baju yang dia terpapar rokok itu sudah terhirup. Masa enggak? Belum bisa. Atau kalau Mas Pras nang kamar ya di kamar rokokan, coba rokokan di kamar terus. Kalau orang lain yang kayak saya pakai asap rokok, masuk itu sudah aroma rokok sudah. Itu enggak bisa hilang. Jadi asap rokok terutama itu ya itu dari situnya itu yang membahayakan. Nah ada temanku ya Pak ya, dia itu ya ngerokok sih, sering ngerokok. Jari-jari tangannya itu loh kuning-kuning, ada kuning-kuningnya itu gara-gara apa gitu? Jadi ada ini dari pembenci rokok itu dia mengadakan survei, penelitian bukan survei, penelitian. Dia membuat tabung kayak akuarium yang transparan itu dilubangi dua sisinya. Yang satu untuk menghisap rokoknya, di tengah-tengah tabungnya itu kayak dikasih filter. Di ujung yang lubang satunya itu dikasih penghisap. Jadi diibaratkan ini rokok dihisap, filternya itu diibaratkan paru-paru, ya dihisap. Itu beberapa bulan itu diambil filternya itu, diperes itu keluar keluar airnya, cairan, dan warna filter yang putih jadi kuning kecoklatan. Itu bisa dibayangkan. Wow. Dane tahunan mulai SD rokokan, paru-paru sajane warnanya pink. Wah, kita enggak bisa membayangkan warnanya jadi apa. Termasuk ruangan yang untuk merokok sebetulnya ya seperti itu, hanya dari baunya tok sudah tercium aroma, apalagi nanti dari segi warna, otomatis kan itu karbon ya, karbon dioksida, sisa pembakaran juga kan itu. Ya, mulutnya aja hitam ya, apalagi dalamnya Wah. Mulutnya hitam, sing penting gini, wajah-wajah perokok, nun sewu nggih, yang untuk merokok dan tidak menyinggung. Saya rata-rata lihat, teman-teman saya lihat yang merokok itu, usra ini gak iso cerang. Terus untungnya prodol. Oh iya, Prodol, gak prodol ireng. Nah itu, soalnya apa? Nutuk rokok itu sampai entek. Kenapa ada filternya sebetulnya menguntungkan ya, ada pembatasnya. Tapi asap yang dihirup itu kan panas. Nah itu. Saya punya teman juga gitu, pecinta rokok, tapi dia merokoknya itu hanya sesekali. Dan paling satu batang itu ya, cuma 3 hisapan selesai dibuang. Jadi kayak nyisa sak mini. Loh iya, menjaga supaya wajahnya tetap bagus, gak sing karena aroma rokok ya. Kedua biar giginya ndak kuning, ndak prodol lah itu. Dia sampai seperti itu. Sampai apa kok gak tindakno? Eman saya. Lu gak eman rokok ya? Nah, seperti itu. Ya, kalau untuk dampak nantinya itu apa Pak? Mungkin penyakit-penyakitnya.
Jadi untuk yang perokok aktif jelas kalau istilah di ini BPOM ya, penyakit paru obstruktif menahun jadi paru-paru. Kalau orang-orang awam itu menyebutnya itu flek-flek, nah kayak seperti itu. Istilah juga termasuk paru-paru basah yang di dalam parunya ada cairan-cairan kayak gitu. Itu yang untuk yang aktif. Yang untuk pasif untuk orang-orang sekitarnya. Batuk yang tidak kunjung sembuh, bukan TB ya, bukan penyakit paru-paru, tuberkulosis, bukan. Dia memang ada kayak seperti itu. Jadi penyakit-penyakit yang diakibatkan dari menghisap. Padahal dia nggak sengaja. Nggak sengaja memang, tapi terpapar terus kan tiap hari. Anak terutama ya, yang dia nggak tahu, mulai bayi itu. Nah orang-orang yang ngerti ngerokok ya ado. Habis itu harusnya dia harus mandi, keramasan dicek, ganti baju baru bisa ngomong anaknya. Gak sekarang, suwen. Jadi rokok aneh ngado, kelambine pancet, ya gak raup ya. Ngomong anaknya itu yang bahaya. Jadi aromanya kan sudah ini, sudah tercium anaknya. Dan itu berapa istilahnya, dia terpaparnya itu seberapa jam. Gitu loh, tergantung itu nanti. Iya. Ya itu aja sih Pak pertanyaannya tentang rokok ya. Untuk teman-teman ya itu tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Mas Ikan tentang bahaya merokok, apalagi perokok pasif ya Pak ya. Perokok pasif lebih bahaya. Teman-teman yang masih merokok ya dikurangilah. Ada loh banyak makanan-makanan enak kok masih merokok. Tapi perokok itu rokok ya, Ya. itu penyumbang terbesar pajak. Oh iya. Iya. Perokok adalah salah satu penyumbang terbesar di Indonesia loh. Iya, ekspor istilahnya penghasil tembakau terbesar Iya. Indonesia. Tapi Pak, istilahnya ayo bijaksana merokok. Gak tiap hari kumpul-kumpul rokok. Angin turun rokok, enggak. Yang bijaksana, enggak apa-apa, ngerokok. Memang Sesekali. dilarang. Memang di aturan rokok itu kan dibungkus. Di gambarnya itu loh. Loh iya, wis diweden-wedeni. Tapi karena orang menyintai itu kan buta. Ya, istilahnya wis gak urus. Nah, yang penting rokokan. Kalau ya itu aja Pak. Boleh diminum dah, Mas? Boleh silakan Pak. Saya juga tak minum. Kopi mantap ya kopi. Mantap kopinya Pak. Kurang siji aja nih, gorengan. Oh iya, nanti selanjutnya ada makanan. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Sudah terima datang. kasih kembali. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya kita akan melakukan podcast juga episode selanjutnya tentang kesehatan. Ditunggu saja ya. Kalau ada mungkin request bahas apa selanjutnya silakan tulis di kolom komentar, nanti diupload di Instagram dan TikTok. Ya. Terima kasih Pak Ri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.